Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan materi mengenai kebebasan sipil dan perbedaan budaya, di mana dalam kelompok kami terdapat Safwan dengan NIM 19.18257, saya sendiri 19.18274, dan Lucky Karihan Daris 19.18280 dalam mata kuliah etika profesi. Baiklah, di sini materi yang akan disampaikan oleh Safwan Irfandi. Kepada Safwan dipersilakan. Belas, kebebasan sipil. Kebebasan sipil adalah panduan dan kebebasan pribadi yang pemerintah tak dapat ikut campur, baik oleh hukum atau oleh tafsiran yudisial. Tanpa alasan tertentu, kebebasan sipil sesungguhnya telah dijamin dan sebagai bagian dari hak-hak sipil dari politik warga negara yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara karena ia bersumber dari martabat setiap manusia dan melekat pada setiap manusia. Kebebasan sipil dapat ditelusuri sebagai sebuah nilai yang mendasari penghargaan atas HAM atau hak asasi manusia. Program kebebasan sipil berorientasi pada meningkatnya pemahaman dan penghargaan publik pada kebebasan-kebebasan fundamental yang melekat pada setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan karena harus dijamin oleh negara. Program dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti diskusi, workshop, dan pelatihan dan publikasi. Perbedaan budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, ada istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya Timur adalah budaya yang berkembang di Asia pada khususnya seperti di Indonesia. Sedangkan budaya Barat adalah budaya yang berkembang di daerah Eropa dan Amerika seperti negara Amerika dan Inggris. Contoh pelanggaran hak sipil dan politik. 1. Pelanggaran hak perempuan dan anak. 2. Pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan hukum. 3. Hak atas rasa aman dan perlakuan diskriminasi. Yang keempat, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan yang terakhir adalah hak memilih dan dipilih. Baiklah, terima kasih kepada Safwan. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Lucky. Kepada Lucky dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada beberapa perbedaan budaya Barat dan budaya Timur. Letak perbedaan antara budaya Barat dan Timur bisa pertama kali dilihat dari etika moral, adat istiadat, dan cara penyelesaian masalah. Budaya Barat mengenal etika moral yang lebih bebas. Adat istiadat tidak terlalu kuat. Pengaruhnya sangat lemah bila dibandingkan hukum negara. Budaya Barat terkenal dengan kebebasan, baik dalam gaya berpakaian ataupun pergaulan. Pembatasan dalam hal pergaulan tidak begitu ketat. Perilaku seks bebas seakan bukan hal tabu. Meskipun begitu, masyarakat dikenal bersifat individualisme, lebih mementingkan diri sendiri. Penggunaan teknologi dan pemanfaatan waktu, fasilitas publik tersedia dalam jumlah yang memadai, menjangkau semua elemen masyarakat. Kemajuan teknologi sangat terasa di beberapa sektor. Penganut budaya Barat punya prinsip time is money, di mana waktu benar-benar dihargai. Budaya Timur mempunyai etika moral dan adat istiadat yang lebih ketat. Namun, dalam penyelesaian masalah sedikit lebih rumit. Beragam adat istiadat masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, bahkan bersanding dengan hukum negara. Orang penganut budaya Timuran sedikit terbelit-belit dalam menyelesaikan masalah dan tertutup. Orang budaya Petimuran masih menjunjung tinggi masalah kesopanan dalam berpakaian, lebih tertutup dan tak terlalu terbuka.
Penganut budaya ketimuran tidak menyukai pergaulan yang terlalu bebas dan merusak moral. Namun mereka termasuk golongan masyarakat yang ramah dan gemar gotong royong. Kepribadian bangsa Timur dapat diartikan suatu sikap yang dimiliki oleh suatu negara yang menentukan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan. Kepribadian bangsa Timur pada umumnya merupakan kepribadian yang mempunyai sifat toleransi yang tinggi. Next. Yang pertama ada gaya hidup. Orang Barat cenderung bersifat individualis. Mereka lebih senang hidup sendiri. Berbeda dengan orang Timur yang cenderung lebih bersosialis. Yang kedua ada tren. Orang Barat cenderung tidak mengikuti tren dan lebih memilih sesuatu yang bersifat tradisional. Sedangkan orang Timur lebih memilih untuk mengikuti tren dan menganggap orang yang tidak mengikuti tren sebagai orang yang tidak gaul. Yang ketiga ada pendidikan. Orang Barat lebih mementingkan pendidikan. Orang Barat berlomba-lomba dalam hal mengejar prestasi, sedangkan orang Timur cenderung kurang memperpedulikan pendidikan. Yang keempat ada sopan santun dan tata krama. Orang Barat cenderung kurang mengetahui tata krama karena bersifat individualis, seperti halnya pada saat berpakaian. Orang Barat bebas dalam berpakaian, sedangkan orang Timur lebih mengetahui tata krama dan sopan santun, sehingga mereka cenderung berpakaian sopan dan dapat menyesuaikan pakaian dengan tempat yang ingin dikunjungi. Yang kelima ada pergaulan. Pada umumnya, orang Barat pandai bergaul, karena pandaian bergaulnya itu pula yang menyebabkan munculnya seks bebas atau free sex. Sedangkan orang Timur lebih mengutamakan norma yang ada. Yang keenam ada percaya diri. Karena mayoritas orang Barat berpendidikan tinggi, maka orang Barat lebih tinggi tingkat kepercayaan dirinya daripada orang Timur. Baiklah, terima kasih kepada Lucky. Selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan. Dari materi yang di atas itu, kesimpulan yang kita dapat simpulkan yaitu perbedaan dalam budaya Barat dan Timur adalah perbedaan budaya ini tampak jelas dari beragam aspek. Keduanya saling berseberangan satu sama lain. Budaya Barat sering dipandang negatif oleh penganut budaya ketimuran, namun unggul di sektor teknologi. Budaya Timur sering dipandang kaku oleh penganut budaya kebaratan, namun unggul dalam hal moral, sopan santun, dan adat istiadat. Selanjutnya ada beberapa soal dan jawaban yang kami kumpulkan. Yang pertama yaitu apakah dalam upaya pembatasan hak sipil dan politik bisa berdampak negatif bagi ruang kebebasan demokrasi? Jawabannya yaitu upaya pembatasan hak sipil dan politik sekecil apapun itu sudah pasti akan berdampak negatif terhadap ruang kebebasan dalam demokrasi. Dengan menggunakan instrumen hukum sebagai cara untuk melakukan pembatasan, pemerintah justru merusak fondasi demokrasi yang semestinya berdasar atas hukum atau rule of the law, bukan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan atau rule by the law. Yang kedua yaitu mengapa dalam perbedaan latar belakang kebudayaan dapat menyebabkan konflik. Jawabannya yaitu karena kebudayaan melekat turun-menurun dalam waktu yang sangat lama pada sebuah kelompok suku atau masyarakat. Bahkan kebudayaan ada yang menjadi sebuah kepercayaan meski hanya berawal dari sebuah adat. Maka dari itu, jika ada dua kebudayaan berbeda dari individu atau kelompok itu bertemu, dapat berpotensi menjadi konflik. Jika individu atau kelompok tersebut tidak dapat mencermati dinamika kehidupan yang telah banyak berubah, tidak dapat teposliro atau tenggang rasa sesama masyarakat yang saling membutuhkan, dan tidak dapat menyadari dampak dari konflik yang banyak merugikan orang lain. Ketiga yaitu apa faktor yang banyak mempengaruhi tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara. Pada Rice et al. 1999 menyebutkan setidaknya ada 3 faktor yang saling berinteraksi dalam menentukan
penegakan sekaligus penghormatan HAM, yaitu negara, masyarakat, dan masyarakat internasional atau RICE 1999. Yang keempat itu mengapa hak-hak sipil dan politik itu perlu ditegakkan? Jawabannya, inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara atau welfare state. Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan hak sipil dan politik? Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Baiklah, ini merupakan beberapa referensi yang kami ambil, mungkin dari sini bisa dilihat. Baiklah, hanya itu saja materi dari kami dari kelompok 18 yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.